5 syarat untuk kebahagiaan rumah tangga. Yang pertama adalah idza aradallahu bi ahli baiti khairan faqahahum fid din. Jika kita ingin rumah tangga kita bahagia, maka yang pertama adalah pegang teguh agama. Itu adalah yang terpenting. Suami, istri, anak, semua harus pegang teguh kepada agama ini. Jangan kita lalai kepada agama ini, karena agama ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana juga Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pokok urusanku. Jadi agama ini adalah pokok urusan. Oleh karena itu, kita kalau ingin rumah tangga kita bahagia, ingin rumah tangga kita selamat dunia dan akhirat, kita pegang teguh agama. Agama ini sangat penting. Jangan kita terombang-ambing dengan faham-faham sesat yang akan mencerai-beraikan kita. Yang kedua adalah yang muda hormat kepada yang lebih tua. Yang tua sayang kepada yang muda. Istri hormat sama suami. Suami sayang kepada istri. Adik hormat kepada kakak, dan begitu pula kakak sayang kepada adik. Itu akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Jadi ini adalah hal yang sangat penting buat kita, agar kita selalu di dalam keluarga itu harmonis. Memang kadang-kadang suka ada kesalahpahaman, itu wajar. Ibarat piring, kalau piring itu disatukan, suka ada bunyi-bunyi kecil. Tetapi cepat-cepatlah kita untuk kembali, untuk saling memaafkan dan saling menyayangi. Itu sangat penting. Yang ketiga adalah faham fungsi. Wa razaqahumur rifqa fi ma'isyatihim. Ya, kita faham fungsi. Suami tahu diri, istri juga demikian. Dan begitu juga dengan anak. Tahu apa yang menjadi fungsinya, sampai pekerjaannya. Jangan beradu-adu. Ini sangat penting sekali. Faham fungsi masing-masing. Di mana bagaimana fungsi istri kepada suami, kepada rumah tangga, dan juga seorang suami kepada istri dan keluarganya bagaimana. Faham fungsinya masing-masing. Dan yang keempat adalah hemat. Jangan boros. Ini adalah hal yang sangat penting buat kita untuk berhemat, apalagi dalam situasi sekarang ini, di mana kita dalam keadaan sulit karena pandemi COVID ini, yang menyebabkan banyak dari kita kehilangan pekerjaan, atau memang usaha semakin menurun. Ini harus kita hemat, agar kita bisa selamat dan kita bahagia di dalam rumah tangga kita. Artinya hemat, jangan boros. Dan yang kelima adalah introspeksi diri. Fabasyarahum uyubahum fayatubu minha. Kita harus berintrospeksi kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan semua ini bisa kita jalani dan kita fahami. Lalu fungsi kita sebagai anak terhadap orang tua bagaimana? Jangan lupa, jika kita mempunyai orang tua yang sudah meninggal dunia, karena banyak orang tua yang sudah meninggal dunia yang pulang ke akhirat tidak membawa pahala yang banyak. Banyak juga yang membawa dosa-dosa. Tetapi hal ini bisa digasir dosa-dosa itu oleh anak-anak yang soleh. Gara-gara mempunyai anak yang soleh dan solehah, dosa-dosa kedua orang tuanya digasir sampai habis. Dan setelah itu bertumpuklah pahala-pahalanya. Karena antara kita yang masih hidup dengan orang yang telah meninggal dunia, sebelum hari kiamat masih ada hubungan. Kalau kita selalu mendoakan orang tua kita, membacakan selalu, jangan pernah kita lupa Rabbi firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira, membacakan suratul Fatihah, dan juga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, itu dosa-dosanya digasir, berkurang sedikit demi sedikit. Ada di dalam kitab diceritakan di mana ada seseorang ketika hari kiamat dijemput sama malaikat, dibawa oleh malaikat ke tempat surga yang tinggi. Orang ini bingung, merasa di dunia ini tidak memiliki amal yang banyak. Lalu dia bertanya kepada malaikat, "Anna lihazi, buat sayakah tempat yang bagus ini untuk saya?" Terus malaikat menjawab, "Li istighfari waladikalaka." Ini karena
permohonan istighfar, permohonan ampun dari anak-anakmu yang soleh. Lalu malaikat berkata, engkau mendapatkan tempat seperti ini dengan sebab istighfar anakmu, mendoakanmu setiap hari, hingga kamu mendapatkan tempat yang bagus seperti ini. Jadi kita harus ingat, sebagai seorang anak, terhadap orang tuanya kita harus bakti. Apalagi kalau orang tua kita masih ada. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan bagi kita yang sudah orang tuanya telah meninggal dunia, jangan sampai lupa sekalipun untuk kita selalu mendoakan, membacakan istighfar buat kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Itu sampai. Dan inilah sebagai cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Kan kalau orang yang telah meninggal dunia, putus semua amalnya. Kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Ini hal yang sangat penting yang harus selalu kita ingat. Selanjutnya untuk para ibu-ibu juga jangan lupa, jika sholat kita sudah bagus, puasa kita sudah bagus, dan istri bisa menjaga diri, taat kepada suami, maka seorang istri itu dapat masuk surga dari pintu mana saja. Tidak mudah masuk surga, tapi jika syarat ini dipenuhi, maka akan mudah bagi seorang istri yang soleha. Demikian sedikit sharing saya. Ada 5 syarat mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah pegang teguh agama. Yang kedua adalah yang muda hormat kepada yang tua sayang kepada yang muda. Dan yang ketiga adalah masing-masing faham fungsinya. Baik suami, istri, anak, kakak, adik, faham fungsinya dalam keluarga. Yang keempat adalah kita hemat, jangan boros. Dan yang kelima adalah sering-seringlah kita mengintrospeksi diri kita, agar kita mengetahui apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita. Dan kalau kita ada salah, berbuat maksiat, cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sharing saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pandai Channel.